Bayangin lo lagi jalan di tengah gurun yang sunyi. Gak ada sinyal, gak ada suara, cuma pasir dan angin. Tiba-tiba lo lihat sebuah tembok raksasa berdiri tegak. Tinggi banget, lebar banget, dan seolah-olah gak punya ujung. Gak ada yang tahu itu dari mana asalnya, siapa yang bikin, dan kenapa ada di situ. Tapi yang bikin bulu kuduk berdiri, tembok ini mirip banget sama tembok yang dibangun Zulkarnain dalam Al-Quran untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Baru-baru ini, tim peneliti gabungan dari Rusia, Kazakhstan, dan China melakukan ekspedisi ke wilayah terpencil di perbatasan Asia Tengah. Mereka sedang melakukan studi geologi biasa. Sampai akhirnya, mereka menemukan struktur tembok raksasa yang terkubur, sebagian di balik pasir dan bebatuan. Tembok ini tidak tercatat di peta resmi, tidak ada dalam arsip sejarah lokal, dan lebih mencengangkan lagi, struktur dan materialnya tidak cocok dengan teknologi zaman dulu. Bahkan, sebagian besar wilayah tempat tembok ini berada adalah zona militer tertutup yang dilarang dimasuki publik. Kenapa pemerintah menyembunyikan lokasi ini? Yang bikin tambah misterius, tembok ini tidak hanya besar, tapi juga sangat kokoh, terbuat dari campuran logam yang diduga besi dan bahan mineral mirip tembaga. Kedengarannya familiar? Iya, dalam surah Al-Kahfi ayat 96, Zulkarnain diperintahkan untuk membuat tembok dari potongan besi dan dituangkan cairan tembaga untuk mengurung kaum perusak bernama Ya'juj dan Ma'juj. Lokasinya terpencil, struktur tembok besar dan logam. Sinyal elektronik mendadak hilang saat mendekat. Alat komunikasi mati total, drone tidak bisa dikendalikan. Dan yang lebih gila lagi, tim peneliti yang mendekat ke area inti melaporkan suara aneh dari dalam tanah seperti geraman, gemuruh, atau gerakan besar di bawah sana. Apakah mungkin ini bukan tembok biasa? Apa mungkin ini adalah tembok yang dijanjikan dalam kisah Zulkarnain? Fakta-fakta ini bikin para peneliti bingung. Beberapa dari mereka bahkan berhenti dari proyek karena merasa ada sesuatu yang disembunyikan di balik tembok itu. Tapi anehnya, media internasional gak ada yang memberitakan, seolah-olah berita ini sengaja ditutup. Yang berani ngomong pun cuma lewat forum-forum rahasia dan channel investigasi alternatif. Kalau kita bandingkan dengan kisah Zulkarnain dalam Al-Quran, terlalu banyak kemiripan yang gak bisa diabaikan. Dan bisa jadi, ini bukan kebetulan. Lalu, setelah penemuan tembok misterius itu, tim peneliti mencoba menggunakan alat yang disebut GORadar atau Ground Penetrating Radar, GPR, yang biasa dipakai untuk mendeteksi objek di bawah tanah. Harapannya, mereka bisa tahu seberapa dalam tembok itu tertanam dan apa yang ada di baliknya. Tapi hasilnya tidak normal. Gelombang radar mereka kacau. Alat mendeteksi anomali besar di balik tembok. Objek yang bergerak, besar, dan tidak bisa diidentifikasi. Selain itu, beberapa alat merekam suara-suara mengerikan dari bawah tanah. Suara seperti dentuman, raungan, dan getaran. Bahkan ada yang bilang, terdengar seperti jeritan makhluk hidup. Yang lebih bikin merinding, setiap kali mereka memindai terlalu dalam, alatnya langsung error, baterainya drop, dan beberapa peneliti mengalami mimpi buruk yang sama. Tembok yang akan roboh, makhluk-makhluk aneh menyerbu dunia, dan dunia kacau balau. Lalu, ilmuwan mulai membandingkan penemuan ini dengan kisah-kisah kuno. Salah satu ilmuwan Rusia yang ikut dalam ekspedisi berkata dalam sebuah wawancara off-record, "Kami tidak lagi bicara soal geologi. Kami bicara tentang sesuatu yang mungkin berhubungan dengan teks-teks kuno, yang memperingatkan tentang makhluk yang akan muncul di akhir zaman." Apakah ini kebetulan? Kalau kita buka Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi ayat 98, Allah berfirman, "Apabila janji Rabbku telah datang, Dia akan menjadikannya hancur lebur.
dan janji Rabbku itu benar. Itu adalah ayat ketika Zulkarnain menjelaskan bahwa tembok penahan Ya'juj dan Ma'juj akan hancur di akhir zaman. Jadi, bisa jadi tembok ini memang ada. Dan bisa jadi, sekarang kita berada di masa ketika tembok itu mulai melemah. Dan gerakan-gerakan aneh itu adalah tanda-tanda awalnya. Temuan GPR dan fenomena suara ini bikin panik. Bahkan, beberapa anggota tim mulai percaya bahwa yang mereka temukan bukan sekadar struktur sejarah biasa, tapi penjara makhluk akhir zaman. Beberapa pejabat lokal langsung memblokir akses ke area tersebut, menyatakan zona sebagai daerah rawan longsor. Padahal, cuaca dan kondisi tanah normal. Apakah ini cuma alasan untuk menutup-nutupi sesuatu yang lebih besar? Fakta demi fakta bermunculan, dan semuanya mengarah ke satu pertanyaan menegangkan. Apakah Ya'juj dan Ma'juj benar-benar ada di balik tembok itu dan sedang bersiap untuk keluar? Lo mungkin masih mikir, masa sih Ya'juj dan Ma'juj itu nyata? Tapi tunggu dulu, karena ternyata bukan cuma temboknya aja yang bikin heboh. Nabi Muhammad SAW sendiri udah ngasih peringatan soal makhluk ini sejak 1400 tahun lalu. Dan yang lebih ngeri, tanda-tandanya udah mulai muncul sekarang. Setelah penemuan tembok raksasa di Asia Tengah dan suara misterius dari dalam tanah, banyak orang mulai mencari referensi dalam Islam. Apakah ini semua sudah pernah diperingatkan dalam wahyu? Jawabannya, iya, bahkan sangat jelas. Dalam surah Al-Kahfi ayat 94-98, disebutkan bahwa kaum tertindas meminta bantuan kepada seorang raja besar bernama Zulkarnain. Mereka mengeluh tentang dua bangsa perusak yang dikenal sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberi upah kepadamu agar kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Zulkarnain lalu membangun tembok dari besi dan tembaga cair. Bukan sekadar pagar biasa, tapi struktur raksasa yang begitu kuat hingga tak bisa ditembus atau dipanjat. Tapi yang lebih mengejutkan adalah kelanjutan dari ayat itu. Apabila telah datang janji Rabbku, Dia akan menjadikannya hancur lebur. Dengan kata lain, tembok ini tidak akan abadi. Akan datang waktu ketika tembok itu roboh dan Ya'juj dan Ma'juj bebas keluar. Lalu, apa kata Nabi Muhammad SAW? Dalam hadits sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Celaka bagi orang Arab dari kejahatan yang telah dekat. Pada hari ini, dinding Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka sebesar ini, sambil membentuk lingkaran kecil dengan jarinya." Bayangin, zaman Nabi aja udah mulai bocor sedikit. Gimana dengan sekarang, 1400 tahun kemudian? Apa mungkin bocoran itu udah jadi retakan besar? Apa mungkin yang ditemukan para ilmuwan itu adalah sisa-sisa dari tembok Zulkarnain yang mulai rapuh? Tapi pertanyaannya makin menegangkan saat kita tahu lokasi penemuan tembok ini berada di antara dua gunung. Wilayahnya dikenal sebagai tempat yang dikelilingi pegunungan tinggi, dan yang lebih gila lagi, tidak ada catatan sejarah yang menyebut siapa yang membangunnya. Kalau kita tarik benang merah dari kisah Quran, hadits Nabi, dan penemuan modern, muncul satu kesimpulan menakutkan. Tembok itu nyata, Ya'juj dan Ma'juj nyata, dan waktu kehancuran mereka sudah semakin dekat. Nabi juga menjelaskan bahwa di akhir zaman, Ya'juj dan Ma'juj akan keluar dalam jumlah besar, memenuhi seluruh muka bumi, merusak, menguasai air, dan tidak ada satupun. Lo pikir zombie udah serem? Tunggu dulu, karena makhluk yang satu ini bukan cuma rusak secara fisik, tapi juga rusak secara moral dan akal. Mereka disebut dalam Quran, dijelaskan dalam hadis, dan dipercaya bakal muncul di akhir zaman. Puzzle, tapi kenapa Nabi sendiri bilang gak ada yang bisa ngalahin mereka selain Allah? Exactly. Jawabannya, diarak merinding setelah pembahasan soal tembok Zulkarnain dan kemungkinan bahwa itu adalah penjara Ya'juj dan Ma'juj. Curious sekarang kita harus tahu, sebenarnya siapa sih mereka? Solemn, dalam berbagai riwayat sahih, Nabi Muhammad SAW menggambarkan Ya'juj dan Ma'juj sebagai
Kaum yang sangat banyak jumlahnya. Mereka akan turun dari tempat tinggi dan menyebar ke seluruh penjuru bumi. Mereka akan meminum seluruh air di Danau Tiberias, danau di Palestina. Dan siapapun yang datang setelah mereka tidak akan menemukan air. Harer Muslim. Shocked, ngeri, disbelieving. Jumlahnya sangat besar. Dalam satu hadits disebutkan, dari setiap 1.000 manusia, 999 diantaranya adalah Yajuj dan Majuj. Full. Artinya, mereka bukan cuma banyak, tapi lautan manusia liar. Grave. Sifatnya brutal dan penghancur. Mereka nggak peduli dengan kehidupan, aturan, atau akhlak. Kemana mereka pergi, kehancuran pasti terjadi. Concerned. Mereka akan menyebar di seluruh dunia, dan semua teknologi modern, senjata, drone, bahkan tentara, nggak akan bisa menahan mereka. Akan muncul di akhir zaman, tepat setelah Dajjal dikalahkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Inquiring. Pertanyaan yang sering muncul. Kalau mereka makhluk biasa, kenapa kita tidak bisa lawan mereka pakai bom atau tentara? Solemn. Jawabannya ada dalam hadits. Nabi SAW bersabda, Allah akan mewahyukan kepada Isa, sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada satupun yang mampu memerangi mereka. Maka bawa orang-orang beriman menuju gunung, tempat berlindung. Harer Muslim. Surprised. Jadi bahkan Nabi Isa alaihissalam pun tidak diperintahkan untuk memerangi mereka. Disbelieving. Artinya, size. Level kekacauan mereka udah di luar nalar manusia. Grave. Mereka akan menyebar secepat kilat, menghancurkan semua yang dilewati, dan bumi akan terasa kecil karena banyaknya jumlah mereka. Solemn. Dalam riwayat lain disebutkan, setelah Yajuj dan Majuj meminum semua air dan menghancurkan semua yang ada, mereka akan berkata, quoting, kita telah membunuh penduduk bumi, sekarang mari kita bunuh penduduk langit. Dramatic. Lalu mereka menembakkan anak panah ke langit, dan Allah membuat panah itu kembali berlumuran darah sebagai ujian dan fitnah bagi mereka. Appalled. Bayangin, disgusted. Seberapa sombong dan brutalnya makhluk ini. Concluding.